Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Rayhani Channel. Untuk kegiatan siang ini kita melanjutkan pembuatan tutorial budidaya Trigona thoracea. Jadi, bagian ketiga setelah koloni kita letakkan, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Jadi umumnya setelah koloni itu dibuka, kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama, mengetahui kondisi dari koloni dengan perjalanan yang cukup panjang dari tebing tinggi ke Bekasi, Jawa Barat. Tentu ini juga membuat koloni itu stres, dan bahkan kemarin informasi dari si ekspedisi, pegawai ekspedisi ini terjadi bocor yang koloninya atau lebah kelancengnya si thoracea ini terbang, sehingga si ekspedisi juga merasa takut disengat atau seperti apa. Nah, selanjutnya untuk sekarang kita pastikan ada dua hal yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah koloni itu kalau memang itu sehat, maka jumlah koloni itu kondisinya tentunya akan kelihatan dari jumlah koloni. Yang kedua, koloni tidak stres. Jadi koloni tidak stres menunjukkan saat kita lakukan pembukaan itu tidak akan terjadi swarming atau terjadi saling menyerang, ya, berkumpul lalu saling menyerang antara penghuni lama dengan penghuni pendatang, yaitu dengan si koloni ini. Terus selanjutnya lagi kita akan lihat si koloni ini keaktifan. Yang ketiganya keaktifan. Jadi setelah berada di sini cukup beberapa waktu atau sehari 2 hari, kita akan lihat keaktifan dari si koloni ini dalam hal mencari kebutuhan hidup koloninya, yaitu dari sisi resin, dari sisi untuk si polen, dan selanjutnya lagi dari sisi untuk si nektar. Nah, mungkin yang bisa kita lihat di sini adalah kita hanya bisa melihat dari sisi polen dan resin. Sementara untuk nektar itu karena sifatnya adalah dia mengambil nektar itu disimpan di perut, satu perut yang lain, ya, bukan untuk di pencernaan. Itu kita tidak bisa lihat. Hanya kita bisa lihat bahwa koloni itu akan keluar dan masuk dan tidak ada yang dibawa. Itu indikasi bahwa koloni itu bertugas mencari nektar untuk bahan madu. Baik, sekarang kita lihat untuk penampakannya. Kita lihat untuk pertama adalah kesehatan koloni. Ya, kesehatan koloni kita lihat dari jumlah koloninya. Jadi kalau kita lihat untuk jumlah koloninya ini, nah ini teman-teman ya, dari tentu ini koloni yang sangat sehat. Jadi kalau dari melihat jumlahnya ini jelas koloni sangat-sangatlah sehat. Jadi seperti sudah kami sampaikan, perbedaan si thoracea dengan koloni yang lain itu adalah saat ada gangguan, misalkan dalam perjalanan itu dia si log ini, kayu ini tergetar, maka koloni itu tidak akan keluar. Makanya waktu dapat laporan si karungnya atau pembungkusnya itu terjadi bocor, ada keluar 1-2, kami tidak begitu cemas. Seperti halnya kalau kami yang kami datangkan itu si Tetragonula piroi. Kalau Tetragonula piroi terjadi bocor, maka kemungkinan besar akan habis koloninya yang dewasa. Nah, untuk thoracea kebalikannya. Jadi saat ada bocor seperti apa, dia akan ini akan masuk ke dalam. Nah, ini kita akan pantau selanjutnya dari keaktifan. Nah, kalau kita lihat dari keaktifan si koloni ini menunjukkan tidak stres adalah ada dua. Yang pertama dari keaktifan, yang kedua dari sisi swarming atau terjadinya serang menyerang. Jadi nanti kita akan lihat ini si pendatang dengan si penghuni baru. Jadi kebetulan yang dekat di sini penghuni baru ini ada di antara koloni yang dari tebing tinggi, satu lagi koloni dari Prabu Mulih atau juga dari Lampung. Nah, kita lihat ini begitu banyak yang keluar masuk. Ini ada membawa, ya kelihatan itu resin. Terus berikutnya lagi ada membawa polen.
Sementara ada yang tidak membawa apa-apa, itu sebenarnya yang dibawa adalah nektar atau bahan madu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, begitu cukup aktif dan jumlah koloninya luar biasa kuat ya. Jadi ini nanti untuk video berikutnya kita akan memasang toppingnya. Sekarang kita lihat dari sisi kesetresan koloni Trigona thoracea. Ini bisa kita lihat kanan kiri dari koloni penghuni lama. Penghuni lama kita bisa lihat ya, kita perhatiin dulu ini. Kita lihat koloni yang ada di dekatnya. Jadi ini yang dari tebing tinggi, kira-kira jaraknya ada sekitar 2 meter sampai 3 meter, 2 meteran sampai 3 meter. Ini tidak terjadi menyerang di sini. Koloni beraktivitas seperti biasanya sehari-hari. Jadi artinya mengindikasikan si koloni yang ada di log baru atau sebagai pendatang yang jaraknya sangat dekat, ini tidak terjadi stres. Selanjutnya untuk memastikan, kita bisa lihat untuk si Trigona thoracea yang dari Lampung juga beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya kita lihat yang paling dekat. Yang paling dekat di sini adalah si kita lihat di sini ya, ada 2 log yaitu miliknya Tetragonula biroi. Nah, kita lihat ini persis di depannya. Ini Tetragonula biroi juga begitu tenang. Ini jaraknya ini sekitar 1 meter, bahkan posisinya di depan ini juga tidak terusik. Demikian juga yang di sampingnya ini juga malah lebih dekat lagi, ini juga tidak terusik. Jadi artinya untuk kedatangan di sini si pendatang baru kita Trigona thoracea ini begitu bahagia. Jadi dia datang di sini merasa semua tercukupi dari vegetasi dan untuk lingkungannya, terutama untuk kelembapan dan temperatur itu merasa enjoy. Jadi ini yang menjadi indikasi. Itu kira-kira teman-teman untuk pengamatan si pendatang baru kita, si Trigona thoracea dari tebing tinggi, yang untuk lognya itu sangatlah super. Demikian teman-teman video tutorial bagian kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.